Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Mulyani, NIM M1B1200008 dari Prodi Teknik Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai karakter religius mahasiswa dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Untuk topik yang akan saya jelaskan pada pembahasan kali ini yaitu yang pertama, apakah itu pengertian dari karakter religius? Yang kedua, yaitu bagaimana ciri-ciri dari karakter baik dan juga karakter buruk. Yang ketiga, yaitu bagaimana kita menjadi insan yang berkarakter. Dan yang terakhir adalah karakter religius dan Quran. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam topik pembahasan yang pertama, yaitu apa pengertian dari karakter religius. Karakter religius terdiri dari dua suku kata. Yang pertama, karakter, dan yang kedua, religius. Saya akan membahas mengenai karakter dan religius terlebih dahulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter merupakan sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang yang lainnya. Sedangkan menurut Kemendiknas, karakter adalah watak, tabiat, akhlak, kepribadian seseorang yang terbentuk dari berbagai kebijakan yang diyakini digunakan sebagai cara pandang, berpikir, dan berperilaku yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara berpikir, bersikap, dan juga bertindak. Kebijakan di sini terdiri dari beberapa nilai, norma, dan juga moral. Nah, dari beberapa pengertian tersebut dapat kita petik bahwa karakter di sini sangat identik dengan akhlak. Karakter dapat diartikan sebagai nilai-nilai perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan sesama manusia ataupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pengertian dari religius sendiri diambil dari dua suku kata yang berbeda makna, yakni religi dan juga religiusitas. Religi berasal dari kata religion sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama kepercayaan, adanya sesuatu kekuatan kodrati di atas manusia. Sedangkan religiusitas berasal dari kata religius yang berkenaan dengan religi atau agama. Religius merupakan nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan, yang diartikan bahwa pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang itu selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan agama kepercayaannya. Nah, dari pengertian karakter dan religius di atas, dapat kita ambil pengertian dari karakter religius sendiri, yaitu watak, tabiat, atau akhlak kepribadian, sikap, perilaku seseorang yang berhubungan dengan Tuhan dan berlandaskan ajaran-ajaran agama, di mana karakter religius merupakan karakter manusia yang selalu menyandarkan kehidupannya kepada agama, yang mana manusia menjadikan agama sebagai panutan dan penuntunnya dalam setiap tutur kata dan perbuatannya, taat menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik pembahasan yang kedua, yaitu apa sih ciri-ciri dari karakter baik dan juga ciri-ciri dari karakter buruk. Manusia sendiri memiliki bermacam-macam sifat, seperti baik hati, sombong, pelit, disiplin, berani, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih ciri-ciri dari karakter baik itu sendiri? Ciri-ciri dari karakter baik diantaranya yang pertama yaitu dia baik hati, sopan, rajin menabung, hemat, pekerja keras, bertanggung jawab, disiplin, berani, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk ciri-ciri dari karakter buruk sendiri diantaranya yang pertama, dia tidak suka dikritik, boros, tidak bertanggung jawab, selalu pesimis, selalu mengeluh dan juga tidak pernah bersyukur, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan yang ketiga, yaitu bagaimana sih kita menjadi insan yang berkarakter. Sebenarnya karakter seseorang itu sudah melekat pada diri orang itu sendiri. Tetapi karakter juga dapat dibentuk dari berbagai macam pendidikan karakter, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, sehingga dengan adanya pendidikan karakter,
Karakter yang buruk ini pun dapat diubah menjadi karakter yang baik. Dan yang terpenting untuk menjadi insan yang berkarakter itu dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dengan niatkan diri kita sendiri, dengan cara kita harus mengenal kepribadian kita itu bagaimana. Kemudian kita dapat mengendalikan diri kita dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, seperti menolong antar sesama, menghormati yang lebih tua, dan juga menghormati antar sesama. Serta perlu kita untuk menjaga tutur kata kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terpenting, pergaulan dengan lingkungan atau orang-orang yang baik juga perlu diperhatikan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam topik pembahasan yang keempat atau topik pembahasan yang terakhir, yaitu karakter religius dan juga Qur'ani. Fondasi pertama yang menopang karakter manusia ialah dimensi religiusitas, di mana agama merupakan ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia atau dengan lingkungannya. Dalam Al-Quran, karakter yang baik ialah interaksi seluruh totalitas manusia, bukan hanya nalar saja, melainkan gabungan antara nalar dengan kesadaran moral dan kesucian jiwa. Karena itu, karakter yang terpuji adalah hasil internalisasi antara nilai-nilai agama dan moral pada diri seseorang, yang ditandai dengan sikap atau perilaku yang positif. Generasi Qur'ani adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Generasi yang kehidupan sehari-harinya bermuara pada Al-Quran dan Sunnahnya. Kita berharap generasi yang belajar Al-Quran dapat mengimplementasikan isi dan kandungan yang ada di dalam Al-Quran tersebut di dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan tuntutan Rasulullah SAW yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya dalam mengatasi setiap urusan. Itu pentingnya Al-Quran di mata Rasulullah SAW, sehingga di akhir hayatnya beliau berpesan, "Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegangan dengannya, yaitu Kitabullah atau Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW." Hadis riwayat Muslim. Teman, hanya itu pembahasan yang dapat saya jelaskan mengenai tugas yang berjudul karakter religius mahasiswa di dalam kegiatan dan kehidupan sehari-harinya. Untuk lebih dan kurangnya, saya mohon maaf atas segala khilafan yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.